Berapa sesungguhnya besaran anggaran bencana dan realisasinya? Berikut ini kami kumpulkan sejumlah data anggaran bencana dan realisasinya selama 5 tahun terakhir. Pemirsa, Anda dapat melihat mengenai sejumlah data yang dapat saya tampilkan di depan saya di layar kaca Anda untuk menunjukkan sebetulnya seberapa besar kemudian anggaran yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan kemudian kalau kita cocokkan dengan sejumlah kerugian yang diakibatkan akibat dari bencana. Kita tahu sepanjang tahun 2018 ini bencana kerap terjadi di wilayah Indonesia, dimulai dari kemudian bencana gempa bumi di Lombok, lalu kemudian ada juga di bencana gempa bumi tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, dan juga ada bencana anak Gunung Krakatau yang kemarin juga menimbulkan tsunami. Ini kita lihat dari kerugian fisik dan juga kerugian ekonomi dalam triliun rupiah yang kami kumpulkan datanya dari BNPB. Kita lihat bahwa dari bencana gempa bumi ini mengakibatkan kerugian fisik sebesar 466 triliun rupiah. Sedangkan kemudian kalau dibandingkan dengan kerugian ekonomi 182,19. Anda dapat melihat untuk yang garis kuning merupakan kerugian dari fisik, sedangkan untuk garis berwarna merah merupakan kerugian dari ekonomi. Kerugian fisik ini merupakan kerugian yang diakibatkan seperti kerusakan bangunan maupun rumah-rumah warga, sedangkan untuk kerusakan ataupun kerugian ekonomi merupakan arus ekonomi yang terganggu seperti pendapatan yang hilang dan juga biaya yang bertambah akibat bencana. Kita lihat untuk bencana yang lain ada banjir, kita lihat mencapai 176, untuk kerugian ekonomi 140, untuk tanah longsor sebesar 78 triliun, untuk kerugian ekonominya sebesar 75 triliun rupiah, untuk kemudian tsunami kerugian fisiknya mencapai 71 triliun, sedangkan untuk kerugian ekonominya 7,98 triliun. Ada juga bencana lain seperti kekeringan dan juga kebakaran hutan yang dihitung berdasarkan kerugian ekonominya sebesar 192,74 dan juga 59 triliun. Kita lihat untuk kemudian slide-slide selanjutnya pemirsa berkaitan dengan yang masih kita bicarakan pada hari ini berkaitan dengan kerugian-kerugian yang kemudian ditimbulkan berdasarkan dari bencana yang kerap terjadi sepanjang tahun. Kita lihat untuk tren alokasi dan juga realisasi anggaran bencana alam. Kalau kita hitung dari satuan triliun bersumber dari Kemenkeu dan juga BNPB, kita tahu bahwa pada saat ini BNPB mengaku bahwa memiliki kekurangan anggaran untuk mengatasi berbagai bencana yang terjadi di seluruh Indonesia. Ini adalah data-data dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 hingga tahun 2018, perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam. Kita lihat dari tahun 2014 sebesar 1,2, sedangkan untuk berwarna kuning merupakan untuk tahun 2014 yang berwarna kuning merupakan alokasinya sebesar 4,4 triliun, sedangkan kemudian realisasinya sebesar 1,2. Untuk tahun 2015 kita lihat alokasinya sebetulnya 4 triliun, lalu kemudian realisasinya sebesar 3,4. Untuk tahun 2016 alokasinya 4 triliun, namun kemudian realisasinya 2,8. Untuk tahun 2017 alokasinya mencapai 4,4 triliun, namun realisasinya 4,3. Sedangkan untuk tahun 2018 ini sampai bulan Mei 2018 realisasinya hanya mencapai 0,7 karena kita tahu berbagai bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir ini terjadi setelah bulan Mei 2018 hingga kemudian realisasinya baru mencapai 0,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, kemudian pemirsa yang kami akan tampilkan bahwa berdasarkan dari anggaran ideal bencana menurut BNPB ini adalah sebesar 15 triliun rupiah, sedangkan realisasinya baru 4-5 triliun rupiah. Begitu juga dengan di daerah, tidak hanya di pusat, kita tahu anggaran di daerah bahkan hanya 0,002% dari APBD, sangat kecil sekali, sedangkan untuk anggaran ideal di daerah sebetulnya mencapai 1% dari APBD. Kalau anggaran ideal bencana 15 triliun rupiah ini diharapkan bisa membangun sejumlah kesadaran ataupun program-program yang kemudian membuat masyarakat lebih paham terhadap bagaimana melakukan penanganan bencana seperti mitigasi dan juga alat pendeteksi gempa. Nah, kita lihat ini adalah mekanisme penanganan bencana pada saat masa pra-bencana. Ada desa tangguh bencana, ada sertifikat relawan, ada susun Standar Nasional Indonesia Penanggulangan Bencana. Memang ketiga hal ini merupakan salah satu hal yang penting kalau kita berbicara mengenai kondisi Indonesia sepanjang tahun ini memiliki situasi yang rawan bencana. Dengan adanya anggaran yang lebih maksimal tentu saja diharapkan bahwa hal-hal seperti ini bisa kemudian membantu penanganan bencana. Kita lihat slide selanjutnya pemirsa, tidak hanya masa pra bencana tapi juga masa tanggap darurat yang juga dianggap penting adalah pusat pengendali operasi penanggulangan bencana di provinsi dan juga kabupaten kota. Ada pembangunan sistem peringatan dini bencana dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya kita lihat hal-hal yang juga penting dalam
kondisi Indonesia seperti saat ini yang perlu segera dimaksimalkan dan juga dibangun dengan anggaran dana yang tentu saja mencukupi adalah logistik dan peralatan dan juga peningkatan kapasitas stakeholder dan juga kajian bencana. Hingga sampai saat ini pemirsa, berdasarkan informasi dari Sutopo Purwonugroho menyebutkan bahwa pada saat ini BNPB mengalami kekurangan alokasi dana untuk melakukan penyaluran ataupun memaksimalkan berbagai infrastruktur yang dapat membantu dalam penanganan bencana. Secara realita sebetulnya anggaran bencana yang disiapkan yang diinginkan mencapai 2 triliun rupiah, namun kemudian realisasinya baru mencapai 610 miliar rupiah itu untuk tahun depan. Tentu saja kita berharap bahwa baik dari pemangku kepentingan seperti DPR maupun pemerintah segera memberikan pencermatan terhadap hal ini dan kemudian untuk bisa meningkatkan anggaran supaya BNPB bisa melakukan anggaran tersebut dan memaksimalkan anggaran supaya melakukan mitigasi bencana lebih baik dan kemudian juga melakukan memperbanyak alat deteksi gempa dan juga alat deteksi bencana.